Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Sinta Cilandari, NIM 1914080041, jurusan Tadris IPA Fisika, mata kuliah Biofisika, dosen pengampu Dr. Mulyasari, SPD MSI. Video ini dibuat untuk review materi bab 4 tentang biolistrik. Materi pertama yaitu tentang pengertian biolistrik, kelistrikan, dan kemagnetatan pada tubuh makhluk hidup. Biolistrik sendiri adalah karakteristik kelistrikan sel atau jaringan yang dihasilkan oleh berbagai peristiwa pada makhluk hidup yang dipengaruhi oleh senyawa metabolisme pada makhluk hidup dan pertukaran ion yang terjadi. Selanjutnya yaitu tentang kelistrikan. Kelistrikan merupakan komponen yang penting dari suatu sistem untuk menghasilkan arus listrik yang dapat digunakan sumber listrik. Selanjutnya tentang kemagnetatan pada tubuh makhluk hidup. Tubuh manusia terbentuk dari molekul-molekul protein yang mengandung unsur-unsur lain C, H, O, Cl, N, I, dan P. Selain itu juga mengandung Fe, sifat magnet untuk material. Magnet dasar terletak pada searah rotasi elektron atau muatan negatif di kulit atom dan proton muatan positif di inti atom. Sifat material magnet dasar terletak pada sifat magnetik inti dari unsur-unsur pembentuk tubuh manusia adalah H, H2O, dan Fe. Materi selanjutnya yaitu tentang sistem saraf pada tubuh manusia. Sistem saraf tersusun oleh komponen-komponen terkecil yaitu sel saraf atau neuron. Bagian yaitu badan sel, dendrit, neurit. Badan sel mengandung inti sel dan sitoplasma. Di dalam sitoplasma terdapat mitokondria yang berfungsi sebagai penyedia energi untuk membawa rangsangan. Dendrit serabut-serabut yang merupakan penjuluran sitoplasma. Pada umumnya, sebuah neuron mempunyai banyak dendrit dan ukuran dendrit pendek. Dendrit berfungsi pembawa rangsangan ke badan sel. Neurit atau akson adalah serabut-serabut yang merupakan penjuluran sitoplasma yang panjang. Sebuah neuron memiliki satu akson. Neurit berfungsi untuk membawa rangsangan dari badan sel ke sel saraf lain. Sel saraf atau neuron berdasarkan bentuk dan fungsi. Ada neuron sensorik, ada neuron motorik, ada neuron konektor. Neuron sensorik yaitu neuron yang membawa impuls dari reseptor atau indera ke pusat susunan saraf atau otak dan sumsum tulang belakang. Neuron motorik yaitu neuron yang membawa impuls dari pusat susunan saraf ke efektor, otot, dan kelenjar. Neuron konektor sendiri neuron yang membawa impuls dari neuron sensorik ke neuron motorik. Susunan saraf manusia. Sistem saraf manusia terdiri dari susunan saraf pusat dan susunan saraf tepi. Susunan saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Sedangkan susunan saraf tepi disusun atas serabut-serabut saraf yang menuju ke susunan saraf pusat dan dari susunan saraf pusat ke seluruh tubuh. Selanjutnya tentang sumsum lanjutan. Sumsum lanjutan membentuk bagian bawah batang otak serta menghubungkan pons Farolli dengan sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang berfungsi untuk mengantar impuls dari dan ke otak, memberi kemungkinan jalan terpendek gerak refleks. Susunan saraf tepi. Susunan saraf tepi tersusun atas serabut-serabut saraf dari dan ke pusat susunan saraf. Susunan saraf tepi berupa 12 pasang serabut saraf dari otak dan 31 pasang serabut saraf dari sumsum tulang belakang. Sistem saraf tak sadar yaitu sistem saraf autonom merupakan bagian dari susunan saraf tepi yang bekerjanya tidak dapat disadari dan bekerja secara otomatis. Sistem saraf autonom mengendalikan kegiatan organ-organ dalam seperti otot perut, pembuluh darah, jantung, dan alat-alat reproduksi. Sistem indera terdiri dari mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Mata sebagai penerima rangsang cahaya atau fotoreseptor
telinga sebagai penerima rangsang getaran bunyi, fonoreseptor, dan tempat beradanya indera keseimbangan atau statoreseptor. Hidung sebagai penerima rangsang bau berupa gas atau komoreseptor. Lidah sebagai penerima rangsang zat yang terlarut atau kemoreseptor. Dan kulit sebagai penerima rangsang sentuhan, termoreseptor, dan suhu atau temperatur. Materi selanjutnya yaitu tentang komponen sistem saraf koordinasi pada tubuh manusia. Sistem ini berperan untuk memerintahkan setiap organ untuk dapat bekerja sama, mendukung fungsi tubuh agar bekerja dengan baik. Macam-macam sistem saraf koordinasi yaitu sistem saraf bekerja menggunakan perbedaan potensial listrik untuk mentransmisikan sinyal dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Terdiri dari sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat ini menjadi pusat segala koordinasi dan regulasi organ-organ dalam tubuh. Sistem saraf tepi yaitu sistem saraf ini menjadikan pusat segala koordinasi dan regulasi organ-organ dalam tubuh. Sel saraf adalah sel saraf atau yang biasa disebut dengan neuron merupakan satuan kerja utama dari sistem koordinasi saraf. Alat indera yaitu sistem ini terdiri dari indera penglihatan, indera pendengaran, dan indera perangsang. Masing-masingnya indera ini memiliki fungsi yang berbeda. Sistem endokrin yaitu sistem endokrin di dalam tubuh manusia bertugas mengatur kinerja hormon-hormon yang diproduksi oleh tubuh. Materi selanjutnya yaitu tentang mekanisme kelistrikan pada sistem saraf, sinapsis, dan neuronal junction dalam menyampaikan rangsangan. Sinapsis mekanismenya yaitu saluran ini menghantarkan arus listrik yang menyebabkan penyebabkan tegangan pada sel presinaptik untuk menginduksikan perubahan pada sel postsinaptik. Yang kedua, beberapa ion dapat keluar dari dan masuk melalui akson ke ion. Yang selanjutnya, dengan membuka saluran ini, natrium bermuatan positif dapat menembus akson mengendalikan potensi di posisi tersebut. Selanjutnya, hal ini dapat menyebabkan pembukaan saluran yang berdekatan dan segera menyebabkan pembalikan potensi membran. Neuronal junction mekanisme yang pertama, otot rangka diaktifkan oleh impuls saraf yang dipacu dengan rangsangan mekanik atau elektrik. Yang kedua yaitu pengaktifan otot tergantung kepada inervasi serabut otot. Yang ketiga, potensial aksi masuk ke serabut otot melalui sinapsis antara serabut saraf dan otot atau neuromuscular junction. Yang keempat, ada sinyal dari otak untuk berkontraksi fasciculus berisi neurotransmitter melebur ke membran sinaptik melepas asetilkolin. Yang kelima, asetilkolin berdifusi melewati sinaptik cleft dan diterima oleh molekul reseptornya yang berupa channel ion Na+ dalam membran sel serabut otot. Materi selanjutnya yaitu pentingnya konsentrasi ion dalam tubuh manusia pada proses penyampaian rangsangan. Ketika suatu saluran ion terbuka, ion-ion akan cenderung berpindah mengikuti gradien konsentrasinya. Konsentrasi ion natrium, kalsium, dan klorida lebih tinggi di ekstraseluler dibandingkan dengan intraseluler. Akibatnya, ion-ion tersebut akan berpindah ke dalam sel saat saluran ion spesifik terhadap ion tersebut terbuka. Ketika natrium masuk ke dalam sel, natrium akan menyebabkan bagian dalam sel menjadi kurang negatif. Pada kondisi ini, saluran natrium menyebabkan mengalami dipolarisasi. Ketika kalium berpindah ke luar sel, berpindah ini akan menyebabkan bagian dalam sel semakin negatif. Akibat saluran kalium ini menyebabkan sel mengalami hiperpolarisasi. Saluran ion natrium terbuka menyebabkan bagian dalam sel kurang negatif, sehingga suatu potensial aksi dapat dimulai. Ketika ion klorida berpindah ke dalam sel, bagian dalam sel akan menjadi semakin negatif atau terjadinya hiperpolarisasi. Karena akan sulit untuk memulai suatu potensial aksi pada sel yang mengalami hiperpolarisasi, maka saluran ion klorida ini bersifat inhibitorik sampai setelah kelahiran.
Materi selanjutnya yaitu tentang peristiwa kelistrikan pada otot jantung. Kontraksi sel otot jantung terjadi oleh adanya potensial aksi yang dihantarkan sepanjang membran sel otot jantung. Jantung akan berkontraksi secara ritmik akibat adanya impuls listrik yang dibangkitkan oleh jantung itu sendiri yang disebut autohemicity. Terdapat dua jenis khusus sel otot jantung, yaitu sel kontraktil melakukan kerja mekanis yaitu memompa, sel otoritmik mencetuskan dan menghantarkan potensial aksi yang bertanggung jawab untuk kontraksi sel-sel pekerja. Potensi aksi pada sel saraf dan sel otot rangka. Apabila suatu rangsangan terdapat membran dengan mempergunakan listrik, mekanik atau zat kimia, maka betul-betul membran akan berubah dan beberapa ion Na+ akan masuk dari luar ke sel dalam sel. Di dalam sel akan menjadi kurang negatif daripada di luar sel dan potensial membran akan meningkat. Keadaan membran ini dikatakan menjadi banyak dipolarisasi. Suatu rangsangan yang cukup kuat mencapai titik tertentu hingga dapat menimbulkan depolarisasi membran. Titik tertentu disebut nilai ambang dan proses depolarisasi akan berkelanjutan serta irreversibel. Ion-ion Na+ akan mengalir ke dalam sel secara cepat dan dalam jumlah yang banyak. Elektrofisiologi jantung, yaitu kontraksi sel otot jantung dan dalam siklus dipicu oleh aksi potensial yang menyebar ke seluruh membran sel otot. Potensial aksi sel otoritmik jantung adalah pada otot jantung ion Na+ mudah bocor, sehingga setelah repolarisasi ion Na+ akan masuk ke dalam sel disebut depolarisasi spontan atau nilai ambang dan potensial aksi tanpa memerlukan rangsangan dari luar. Sel otot jantung akan mencapai nilai ambang dan potensial aksi pada kecepatan yang teratur disebut natural rate atau kecepatan dasar membran sel. Materi selanjutnya yaitu perbedaan sistem kerja EEG, EKG, dan EMG dalam memeriksa kesehatan. EEG yaitu elektroencephalografi adalah metode pemantauan elektrofisiologi untuk merekam aktivitas listrik pada otak. Elektroda ditempelkan di sepanjang kulit kepala. Meskipun elektroda invasif kadang-kadang digunakan seperti di elektrostikografi. Sistem kerja mengukur influksi tegangan yang dihasilkan dari arus ion di dalam neuron otak. Dalam konteks klinis, EEG mengacu pada rekaman aktivitas listrik spontan otak selama periode waktu seperti yang tercatat di beberapa elektroda ditempatkan pada kulit kepala. Yang kedua yaitu EKG atau elektrokardiografi adalah suatu gambaran grafis mengenai gambaran puncak aktivitas elektris dari serabut otot jantung berupa kurva tegangan fungsi waktu yang terdiri dari beberapa puncak. Sistem kerja yaitu penggunaan EKG dilengkapi dengan pemasangan sehadapan pada tubuh sebagai monitor adanya perubahan tegangan antara elektroda yang ditempatkan pada berbagai posisi di tubuh. EMG yaitu elektromiografi adalah merekam isyarat pengaktifan otot. Sistem kerja EMG pada umumnya direkam dengan menggunakan elektroda yang dipasangkan pada permukaan kulit atau lebih sering jarum elektroda yang dimasukkan secara langsung ke dalam otot. Materi selanjutnya yaitu konsep magnetoreseptor dan elektroreseptor pada makhluk hidup. Magnetoreseptor dalam berimigrasi burung tergantung dengan medan magnet bumi. Bahan magnetik tampaknya merupakan kandidat yang layak untuk dapat menjelaskan bagaimana intensitas sensor bisa bekerja. Selain burung, banyak spesies ngengat nokturnal melakukan migrasi jarak jauh yang spektakuler di malam hari. Yang kedua yaitu elektroreseptor.
Elektroreseptor merupakan sensor seperti indera pendengaran, informasi, dan elektrosensori diatur menggunakan waktu dan frekuensi isyarat. Berdasarkan sifat listrik di dalam air, semakin jauh jarak antara elektroda akan menyebabkan arus listrik. Materi selanjutnya yaitu proses kelistrikan pada belut listrik. Belut listrik menggunakan energi mereka sebagai alat pengontrol yang efektif atas mangsanya. Gelombang listrik yang dialirkan di dalam air itu memaksa ikan untuk memangsa bergetar di tempat persembunyiannya sehingga lokasi penyembunyian mereka dapat terdeteksi. Energi listrik yang cukup besar itu membuat kejang pada saraf pengontrol otot sehingga korbannya lumpuh. Pada saat belut listrik sedang mengincar mangsanya, otot belut mengirimkan sinyal melalui sistem saraf menuju sel elektrosites. Sinyal ini akan membuka saluran ion yang memungkinkan natrium mengalir dan menghasilkan arus listrik dengan cara yang menyerupai cara kerja baterai. Belut listrik mempunyai kemampuan yang luar biasa yang berasal dari susunan sel listrik atau elektrosites yang bertindak sebagai baterai dan dapat menghasilkan tegangan listrik sebesar 600 volt. Susunan elektrosites ini selanjutnya bergabung sedemikian rupa, selanjutnya memberikan belut listrik kemampuan untuk memancarkan gelombang kejut energi listrik yang kuat. Selanjutnya yaitu tentang akibat shock atau disambar petir pada tubuh makhluk hidup. Yang pertama, tumbuh terbakar parah. Aliran listrik tegangan tinggi dari petir bisa menyebar di permukaan tubuh. Itu menyebabkan luka bakar parah. Seorang pasien tersambar petir ketika mengenakan kalung emas. Akibat petir, kalung yang dikenakan sepenuhnya menguap dan mengenai luka bakar di kulitnya. Yang kedua yaitu kerusakan tidak segera terlihat. Petir menyebabkan semua sinyal listrik di tubuh kacau balau. Jika menyerang otot, berarti orang itu tidak dapat mengendalikan lagi ototnya akan terlumpuh. Materi selanjutnya yaitu tentang pengaruh kemagnetan pada migrasi pada hewan. Yang pertama migrasi burung, yang kedua migrasi ikan salmon, yang ketiga migrasi penyu, yang keempat migrasi lobster duri. Migrasi burung yaitu memanfaatkan medan magnet bumi sebagai penunjuk arah pulang. Migrasi ikan salmon, bahwa ikan salmon yang melewati sungai Fraser di Kanada dapat kembali ke sungai Fraser setelah 2 tahun bermigrasi mengarungi Samudra Pasifik. Hal ini karena sungai Fraser memiliki medan magnet tertentu yang dapat dideteksi oleh ikan salmon. Migrasi penyu yaitu ketika penyu mendeteksi medan magnet yang mirip dengan medan magnet wilayah dekat Portugal. Penyu akan berenang menuju selatan ke arah Portugal. Pergerakan penyu dapat mengikuti jalur medan magnet bertujuan untuk penjaga penyu akan tetap berada di lautan yang hangat dan wilayahnya akan sumber makanan. Selanjutnya migrasi lobster duri. Lobster duri mampu merasakan medan magnet bumi untuk memandu migrasi yang dilakukan dari lepas pantai Florida menuju lautan lepas yang lebih hangat dan tenang di setiap akhir musim gugur. Materi selanjutnya yaitu tentang dalil atau hadis yang berkaitan tentang biolistrik. Itu terdapat pada surah Al-Alaq ayat 13-16. Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Sekali lagi tidak. Sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubunnya orang yang mendustakan dan durhaka. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.